Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang kami hormati, pada siang hari ini mari kita mulai pelajaran tasawuf untuk kelas 10 secara umum. Kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Ibnu Zubair, lan dawuh Ibnu Zubair, anna Abu Bakrin kataba ilayya wa ana bil Iraqi, ya bunayya 'alaika bil ilmi fa innaka idza taqarta kana malan wa idza staghnaita kana jamalan. Yang artinya begini, Imam Ibnu Zubair berkata bahwasanya gurunya yang namanya Abu Bakar memberikan surat, menyurati pada Ibnu Zubair, yang mana dalam suratnya mengatakan, wa ana ya bunayya 'alaika bil ilmi, anakku kamu wajib memiliki ilmu. Jadi pesan dari Abu Bakar kepada Ibnu Zubair harus memiliki ilmu. Fa innaka idza taqarta kana malan. Ketika engkau butuh terhadap sesuatu karena malan, maka ilmu sebagai harta. Ketika engkau memiliki ilmu dan kamu butuhkan ilmunya, itu adalah milik yang paling berharga, yaitu ilmu. Oleh karena itu, jangan sampai tidak memiliki ilmu sesuai dari pesan Ibnu Zubair, gurunya Ibnu Zubair, Abu Bakar. Wa idza staghnaita kana jamalan. Ketika engkau tidak butuh ilmu, kamu simpan harta itu sebagai perhiasan. Ini artinya ilmu itu memiliki dua hal. Satu, dibutuhkan, dua, sebagai hiasan seseorang. Ini yang dimaksud oleh Imam Abu Bakar terhadap Imam Abu Zubair. Waqala, kita teruskan lagi. Waqala Ibnul Munibah, yatasha'abu minal ilmi asyarafu wa in kana sahibu dani'an wal izu wa in kana muhanan wal qurbu wa in kana qasiyan wal ghaniyu wa in kana faqiran wal mahabatu wa in kana wadi'an. Imam Wahab bin Munibah berkata, dari ilmu akan menelurkan beberapa cabang, beberapa bagian. Jadi ilmu itu bisa menimbulkan beberapa cabang. Satu, asyarafu wa in kana sahibu dani'an. Dengan ilmu orang itu, orang itu memiliki satu kemuliaan, pangkat yang tinggi, pangkat yang mulia, walaupun seorang itu dilahirkan di lingkungan orang-orang yang rendah. Cara wong duwe kastane kasta rendah, ini karena punya ilmu maka kastanya bisa naik, tingkatannya bisa naik. Nak cara nang Islam jenis derajate naik. Dengan naiknya derajat seseorang dikarenakan memiliki ilmu. Ya, ilmu apa saja, tergantung. Kalau ilmu dunia ya
derajat dunia, kalau ilmu akhirat derajat akhirat, tinggal mana yang diinginkan. Yang kedua, wa izzu wa in kana muhanan, orang itu akan bisa agung, bisa mulia walaupun orang itu adalah orang yang rendah, asalnya bodoh. Orang itu asalnya bodoh, jadi duwengimu sehingga jadi orang yang pintar. Dengan kepandaian itu bisa mengangkat orang itu menjadi tinggi, menjadi mulia. Wal qurbu wa in kana qasiyan, dengan ilmu ada pendekatan. Pendekatannya dengan ilmu, tinggal dekat dengan siapa. Kalau ilmunya yang dipelajari ilmunya Allah, ya dekat dengan Allah. Kalau ilmunya itu ilmu matematika, ya dekat dengan ilmu matematika, bukan gurunya, tetapi ilmunya. Dari asalnya jauh jadi dekat, ya mendekatkan siapa? Ilmu. Ya ilmu apa saja. Wal ghaniyyu wa in kana faqirun, dengan ilmu orang itu jadi kaya walaupun asalnya fakir. Jadi sugih iku iso saka ilmu, penak saka ilmu, mulia dari ilmu, pangkat dari ilmu, kaya dari ilmu. Itu orang itu kalau kita bisa memahami apakah yang disebut itu ilmu. Wal muhabatu wa in kana wadi'an, orang yang memiliki ilmu, orang yang menguasai ilmu itu akan memiliki yang namanya harismatik, punya harisma, punya hebah, punya apa namanya, punya wibowo. Cara Jawa ini duwe wibowo, yang mana wibowo itu bisa membuat orang itu takut. Orang takut itu ada dua. Ada takut karena memang orang itu galak, orang itu seorang geng, ya. Tapi juga ada yang takut karena berwibawa. Lah yang paling serem itu kalau takutnya karena dia itu punya wibawa, sehingga dia itu dengan sendirinya takut sendiri tanpa ada apa namanya ancaman. Sama kalau kita takwa pada Allah itu takut pada Allah bukan karena ancamannya kita itu akan disiksa, tetapi karena hebah Allah punya hebah, punya wibawa yang besar, maka takut kita itu pada Allah itu yang lebih baik. Sama orang punya ilmu juga demikian. Orang punya ilmu harus kita selalu bisa memiliki hebah, memiliki kewibawaan yang besar. Jadi wibawa itu utawa apa jenenge karismatik utawa karisma, seorang yang punya wibawa itu kebanyakan karena ilmunya yang diamalkan. Coba contoh pada ulama, pada kiai, itu karena apa? Ilmu yang diamalkan bisa membawa haibah, bisa membawa wibawa sing paling besar. Ini yang menjadi pegangan para ulama, sampai wong itu takut bukan karena diberi sanksi oleh kiai tersebut, tapi takut dengan sendirinya, baru menghadap saja sudah takut. Ini namanya karena wibawa. Karena wadi'an wa ansyada fi manahu al ilmu baligh qauman durwatas syarafi wa sahibul ilmi mafudun min talafi. Al ilmu baligh qauman, ilmu bisa sampai pada kaum, durwatas syarafi sampai pada tingkat yang paling tinggi, yaitu tingkat kejayaan seseorang yang namanya syarif. Itu pangkat yang paling tinggi. Itu
Seseorang itu bisa sampai pangkat tertinggi kalau orang itu memiliki ilmu. Wa shahibul ilmi mafudun minat talafi. Orang yang punya ilmu akan dijaga oleh Allah dari kerusakan-kerusakan. Maka contohnya banyak para ulama. Apa ada para ulama mati nih kok terusan rusak, kena geni kok enggak. Ulama yang benar-benar ulama meninggalnya dengan bagus, baik tingkatan jasadnya baik, tingkatan hatinya baik, karena ilmu-ilmu yang dilaksanakan. Ya sahibal ilmi mahlan, orang yang punya ilmu, mahlan la tudannisu, engkau jangan jadi orang yang rendah. La tudannisu, jangan kau rendahkan dirimu dengan cepat. Artinya apa? Ojo ngasih ilmumu orang mbok ngamalno, karena dengan ilmu yang banyak maka orang itu kalau diamalkan baik, tapi kalau tidak diamalkan menjadi rusak. Bil mubiqati famaluni man kholaf. Yang terakhir saya mohon bil mubiqati, amalkan ilmumu yang baik, yang banyak, dengan banyak mendekat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian untuk yang pertama kali. Kita teruskan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.